syahidin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah ilahi Rabbi karena kita semuanya yang usianya sudah di atas kepala 5 masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir di pesantren Ar-Rahman Quranic College. Ini buat kita mungkin sering mendengar pesantren, tapi mungkin juga belum banyak yang seperti ini. Karena itu menjadi kebahagiaan buat kami, Ustaz Nasrullah, bahwa kami bisa hadir, bisa melihat langsung, sehingga gambaran kami tentang pesantren itu jadi lebih luas. Biasanya pesantren itu yang kita kenal ya dengan pesantren tradisional. Ada juga saya ke suatu daerahnya sekitar Luwiliang. Ada pesantren besar di sana, tapi begitu saya tanya ke masyarakatnya, nggak ada satupun masyarakat setempat yang ikut ke pesantren itu. Saya tanya, kenapa? Mahal Pak? Ya. Jadi pesantrennya nggak usah saya sebutkan, pesantren besar terkenal di Luwiliang, di atas sungai itu lokasinya, tapi masyarakatnya nggak ada yang ke sana. Jadi keberadaan pesantren yang bukan hanya menghafal Quran, tapi juga dibekali dengan ilmu-ilmu supaya dia bisa hidup di masyarakat, menyebabkan ini suatu hal yang buat kita semuanya suatu hal yang baru. Sehingga dalam hal ini dari apa yang disampaikan, mungkin kita belum bisa jadi asatrid ataupun jadi ustadz yang mengajar secara lengkap, tapi mungkin dengan berbagai bentuknya, dengan doa, dengan bantuan kemampuan kita yang ikhlas, itu juga barangkali bisa berkontribusi untuk memajukan pesantren ini dan juga kegiatan-kegiatan siar agama yang lainnya. Mohon doanya juga Pak Ustadz untuk kami di Mata Semandel, bekerja sama juga dengan MTAR, bekerja juga sama dengan alumni sekolah lain, supaya dalam silaturahim kita sesama alumni tetap dengan dasar untuk saling tolong menolong dalam kebenaran, sehingga moto kita apa itu? Bersaudara sampai ke surga. Silakan yang mau berinfak, dan alhamdulillah infak terkumpul 5 juta rupiah ya. Nanti kita akan serahkan, dan di luar itu juga kita infakkan ada susu, kemudian roti dari Ibu Jojo atau Ibu Andri ya, kebetulan beliau hadir di sini. Terima kasih sudah membawa roti dan snack, juga buah dari Pak Sugiarjo dan Ibu. Itu untuk santri Ustaz ya, buahnya untuk santri. Jadi ada roti, ada susu Bunda Mita ya. Jadi untuk santri juga bisa menikmati sekedar oleh-oleh dari kami yang hadir di sini. Dan kemudian kami juga membawa pakaian layak pakai. Bunda insya Allah ya, kalau nggak dipakai di sini mungkin bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar sini. Disilahkan saja. Dan itu juga banyak yang baru, ternyata teman-teman anaknya usaha ini sisa ada di sini dibawa ke sini, itu masih banyak yang baru ya. Nah mungkin nanti teman-teman yang ingin berinfak di luar yang telah kita sebutkan, silakan nanti langsung ke Ustadz Nasrullah atau ke Ibu Mita kalau memang berkeinginan untuk berinfak kembali. Baik, kami mohon ke Ibu Mita untuk ke depan. Penyerahan akan dilakukan oleh Bapak Ketua Mata, Bapak Sugiarjo, silakan Pak. Terima kasih semuanya ya, karena bukan hanya ini yang ya, ada beras, ada mie, ada Quran juga, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu.
Ustadz dan Bunda Mita, kita mata 880 itu Majelis Taklim Semandel 880 sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu. Nah, kemudian kegiatannya di bawah itu ya ada zakat, infak, sedekah, kemudian ada sedekah subuh, kemudian ada one week one juice, kemudian ada kasim 880, dan kegiatan yang bulanan 1 bulan sekali kita mengadakan kajian offline seperti ini. Begitu Ustaz. Baik, tidak berpanjang lebar, Fadhol Ustaz, dengan judulnya, temanya apa Ustaz? 7 pekan menuju kematian. Ya, agak ngeri ya. Ini judulnya. Cuma teman, baik. Ya, sosial, ya pertama kali yang kita buka biasanya peristiwa, ya baik itu orang yang meninggal, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Baik, mohon izin Pak Jojo dan Bapak semuanya. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tidak ada ungkapan yang paling dicintai oleh Allah yang Allah ingin dengarkan dari kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya diberikan kemampuan untuk bisa datang ke tempat ini. Ini sebuah kesyukuran, ya. Ungkapan yang harus kita perbanyak pada pagi menjelang siang hari ini adalah ungkapan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya ulang sekali lagi, boleh diikuti setelah saya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ungkapan ini yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, dan tidak ada sesuatu yang menyenangkan ketika Allah memampukan kita bisa hadir di sebuah majelis ilmu. Apa bersyukur, ya, lidah kita ini tidak berhenti mengucapkan Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Kata Rasulullah, siapapun yang datang bermajlis ilmu di sebuah tempat, wajib bagi Allah memberikan 4 perkara. Ya, bukan sesuatu yang dijanjikan, tapi sudah wajib bagi Allah memberikan hal tersebut. Sejak kapan? Semenjak kita meniatkan untuk hadir ke tempat ini, dan kalau tidak salah itu 2 bulan yang lalu Ibu Yona, ya. Kita sudah meniatkan untuk datang ke tempat ini, maka semenjak itu Allah sudah memberikan 4 hal ini. Apa itu? Kata Rasulullah, nazalat alaihim sakinah. Allah akan memberikan ketenangan jiwa. Ya, itu yang Allah berikan. Ya. Ketenangan dalam hal apa? As-sakinah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah senantiasa memberikan rahmat. Apa itu bentuk rahmatnya Allah? Rahmat terbesarnya Allah ketika seorang hamba dijauhkan dari hal-hal yang bisa melalaikan dia dari Allah. Baik, kita hadir ke tempat ini mengingat Allah. Barangkali kalau kita tidak hadir di tempat ini, ada saja sesuatu yang membuat kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang paling besar ketika seorang hamba dimampukan untuk selalu dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga,
wa haffathumul malaikah. Ini spesial buat Bapak Ibu semua. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang hadir ya di sebuah majelis ilmu, kata Rasulullah, haffathumul malaikah. Malaikat akan senantiasa ikut bermajlis bersama kita untuk apa? Memberikan doa. Yu'amminuna ma yad'unahu wa yastaghfiruna li dzunubihim. Mengaminkan semua doa-doa yang kita panjatkan, dan yang kedua memohon ampunkan dosa-dosa kita. Barangkali kalau kita yang meminta ampun kepada Allah, belum tentu Allah ampuni dosa kita. Kenapa? Karena barangkali ada sesuatu yang kita kerjakan yang dengan sesuatu itu Allah menolak doa kita. Tapi malaikat apa kata Allah? La ya'sunallaha ma amarahum. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, makhluk yang tidak pernah bermaksiat oleh Allah itu tidak mungkin doanya ditolak oleh Allah. Dan kita ini di antara orang-orang yang dimohon ampunkan oleh para malaikat. Istimewa atau tidak? Istimewa. Yang terakhir apa kata Rasulullah? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ternyata komunitas yang paling dibanggakan oleh Allah. Komunitas yang paling dibanggakan oleh Allah adalah komunitas yang seperti yang kita lakukan saat ini. Komunitas yang selalu mengajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai para malaikat pun iri. Sampai para malaikat pun iri. Apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah membangga-banggakan setiap kita ini, fulan ibnu fulan, fulanah binti fulan. Nama kita satu persatu dibanggakan di depan para malaikat, dan para malaikat pun iri. Bukan hanya sampai di situ saja. Kemuliaan yang Allah berikan, apa yang tidak ada. Jadi begini. Biasanya, contoh misalnya, mohon maaf, biasanya ada orang yang suka memelihara hewan dan lain sebagainya. Itu biasanya ketika dikasih sesuatu, contoh misalnya kita datang ke sebuah pertunjukan, ikan-ikan, seperti di Ancol misalnya, ada pertunjukan lumba-lumba. Itu biasanya mereka mau atraksi kalau sudah dikasih sesuatu. Tapi hewan-hewan ini, kata Rasulullah, hatta al-hitam fil bahr. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang tidak terhitung jumlahnya, wa namlatu fi juhriha, dan semua jenis semut yang ada di lubang-lubangnya saat ini ikut memohon ampunkan dengan sukarela orang-orang yang hadir bermajlis. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Juga memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Bulan ini bulan Maulid, bulan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Kalimat selawatin aja ini jangan dianggap remeh. Biasanya kan kita kalau mau sesuatu selawatin aja. Ternyata memang ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Orang yang memperbanyak selawat kepada Rasulullah, tukfa hammu wa tukfar dhanbu. Orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah itu dicukupkan keinginannya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.